Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan membahas peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam. Nah, sebelum masuk ke peran, kita perlu tahu dulu mengapa sih harus ekonomi Islam gitu ya. Kita tahu bahwa di dalam ekonomi itu ada perbankan, jual beli dan lain sebagainya. Nah, ekonomi Islam itu memberikan kesejahteraan dalam mempertahankan kondisi ideal dalam ekonomi. Kita tahu walaupun ekonomi konvensional itu mereka mampu untuk meningkatkan produksi dan pendapatan negara, tapi hingga sekarang kita mengetahui bahwa ekonomi konvensional itu menunjukkan adanya kekurangannya, seperti kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya, antara pekerja dan pemilik modal. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat dalam Gini rasio terhadap ekonomi konvensional. Sedangkan ekonomi Islam itu hadir untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan menghilangkan kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya dan pemilik modal, antara pemilik modal dan pekerja. Menurut data dari The New Economic Foundation yang berpusat di Inggris menemukan bahwa pada tahun 1980-an dari setiap kenaikan 100 dolar US dollar pendapatan per kapita dunia, kaum miskin itu hanya menikmati sebanyak 2,2 US dollar saja, atau bisa kita katakan bahwa orang miskin itu hanya menikmati sebanyak 2,2% dari 100% gitu. Sedangkan 98%-nya itu dinikmati oleh orang kaya. Sebagai masyarakat Islam tentunya kita juga terdampak ya terkait hal itu. Kita perlu ingat juga bahwa ekonomi konvensional itu muncul pada abad 17 hingga abad 18, sehingga itu dapat dikatakan tergolong muda. Oleh sebab itu juga ekonomi Islam itu mencoba untuk membuat suatu sistem ekonomi alternatif yang mana disebut dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini tidak hanya berpusat pada material saja, tetapi juga kita fokus juga terhadap etika yang bersumber dari hukum Islam atau sumber hukum syariah. Secara keilmuan mungkin dapat dikatakan bahwa secara keilmuan modern ekonomi Islam ini dianggap merupakan sistem ekonomi yang baru, tetapi secara praktiknya sudah dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima ya teman-teman, ketika dikatakan bahwa ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang baru. Mungkin secara keilmuan itu memang baru, tetapi secara praktik itu sudah lama ada. Selanjutnya secara formal kita akan lihat juga secara non formal dulu. Secara non formal kita mengetahui bahwa baik itu individu, organisasi masyarakat maupun dari UMKM itu mereka mulai aware terhadap sistem ekonomi syariah. Mereka mulai, mungkin teman-teman sebagai mahasiswa jurusan ekonomi Islam, kita sering ditanya terkait transaksi bunga bank, selanjutnya transaksi yang baik bagaimana cara menentukan laba yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya juga mungkin teman-teman sering ditanyakan terkait bagaimana sih sistem giveaway atau sistem potongan ketika kita menggunakan aplikasi ojek online yang mensyaratkan kita untuk menggunakan pembayaran dengan mensyaratkan pembayaran dengan sistem pembayaran yang mereka punya. Selanjutnya kita masuk pada peran formalnya. Jadi peran masyarakat dan pengembangan ekonomi Islam itu ada 5 cabang ya. Yang pertama ada pendidikan. Sudah ada banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keuangan syariah dalam tingkat strata 1 hingga strata 3. Yang kedua ada pesantren, pengembangan ekonomi syariah dalam menyediakan lulusan yang memahami fikih muamalah, sehingga ketika mereka menjalankan bisnis ataupun bertransaksi itu mereka sudah memahami fikih muamalah yang itu merupakan sumber dari ekonomi Islam.
Yang ketiga itu ada ekonomi berkelanjutan. Nah, di sini ada peran lembaga, contohnya Majelis Ulama Indonesia dan DSN, Dewan Syariah Nasional. Lembaga ini menyediakan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Lembaga ini memang dia itu diregulasi oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya itu dilakukan oleh masyarakat dan organisasi masyarakat yang mana itu menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian dari keseharian mereka dalam bertransaksi. Contohnya adalah ada yang namanya masyarakat ekonomi syariah atau MES, misalnya ada IAEI yang bekerja sama juga dengan Bank Indonesia. Mereka itu menyediakan wadah bagi periset dalam mengembangkan pemikiran yang lebih maju dalam sistem ekonomi Islam. Yang keempat itu ada Bank Keuangan Mikro Syariah. Nah, di keuangan syariah itu untuk yang kita itu mengenal yang namanya pembiayaan, sedangkan di konvensional itu kan kita mengenal kalau peminjaman bank itu kita kenal sebagai kredit gitu ya. Nah, pembiayaan untuk masyarakat skala mikro yang nanti diberikan untuk UMKM. Hal ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Di samping itu juga ada pembinaan dari Bank Keuangan Mikro Syariah ini dalam pelaksanaan bisnis secara syariah, sehingga dalam transaksinya para pebisnis itu yang skala mikro itu mereka bisa mengembangkan bisnis yang berbasis dengan syariah seperti itu. Dan yang terakhir itu ada, pastinya teman-teman sudah mengenal ya, itu ada ZISWAP, zakat, infak, wakaf. Potensi zakat menurut data dari Basnas itu potensi zakat itu mencapai lebih dari 200 triliun. Namun yang dapat terkumpul itu hanya sekitar 5 hingga 8 triliun. Nah, jadi kita itu harus menggali sesuai dengan potensi sehingga masyarakat dapat memposisikan dirinya sebagai muzaki yang taat membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi, sehingga nanti dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketika ZISWAF ini tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan, kepada tangan yang berhak menerimanya, maka masyarakat itu nanti bisa memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, ataupun mereka dapat meningkatkan ekonominya untuk kehidupan sehari-hari. Dan hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam menciptakan yang namanya SDGs. Selanjutnya ya teman-teman, untuk peran masyarakat itu seperti itu ya. Jadi kita sebagai calon ekonom Islam itu harus menyadari bahwa untuk mengembangkan ekonomi Islam ini kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa berjalan berpisah satu-satu individual, tidak. Kita untuk pengembangan ekonomi Islam yang lebih maju itu kita perlu ada kolaborasi sesuai dengan perannya masing-masing. Yang mana tujuan kita itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan, menghilangkan kesenjangan yang ada di antar masyarakat seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait mengapa harus ekonomi Islam, juga bagaimana sih peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi Islam itu sendiri. Semoga dengan apa yang saya sampaikan itu dapat membuka mata kita semua untuk lebih memperhatikan bagaimana sistem kita bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari kita, pokoknya semua yang berhubungan dengan keuangan. Semoga kita bisa menjalankan transaksi secara syariah. Baik, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.